Berarti kesadaran itu sangat penting untuk menjaga vibrasi. Betul, kesadaran. Dan banyak orang yang hidupnya itu istilahnya gini, sudah mati. Atau banyak orang yang hidupnya kayak zombie, nggak sadar bahwa sedang hidup. Nggak sadar bahwa sedang hidup. Banyak orang yang di level itu. Tahu-tahu sudah tua aja. Tahu-tahu sudah umur sekian aja. Hidupku ngapain aja selama ini. Makanya ritual di depan teras yang kemarin saya live 3 hari yang lalu, kalau nggak salah di jam 1:30 pagi ya. Saya duduk di depan teras, kok tiba-tiba pengen live, siapa tahu ada yang melakukan yang sama juga. Ada waktu menyendiri untuk apa? Untuk memaknai hidup. Kadang orang tuh nggak ada waktu untuk memaknai hidup. Tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu ya sudah gini-gini aja. Tahu-tahu hutang sudah banyak. Tahu-tahu masa ya hidup hanya untuk selamat dari jatuh tempo, kan nggak juga gitu. Ya. Nah, teman-teman yang bertanya soal jodoh dan sebagainya, kalau teman-teman memahami benang merah, pasti paham. Karena everything is energy. Ya, jadi izinkan saya membahas tentang rezeki dulu. Gitu. Tapi kalau Anda bisa memahami benang merah yang saya sampaikan, itu Anda bisa mengerti. Oh, berarti untuk jodoh juga sama. Ya, apa yang disiapkan di dalam diri. Gitu. Bukan teknik yang di luarnya. Bukan yang kelihatannya gimana gitu. Tapi yang dari dalam ini, sumber dari dalam ini yang menentukan gitu. Artinya kalau tadi yang malam itu membayangkan rumah, nah ingin jodoh tinggal sama aja gitu. Terus kalau menikah itu adalah sebuah kebahagiaan, berarti mengurangi yang namanya keluhan-keluhan, membereskan luka-luka masa lalu. Tadi ada yang komen juga trauma dengan pernikahan pertama dan lain sebagainya. Nah itu untuk narik jodoh lagi memang tidak mudah, harus dirilis dulu traumanya. Atau misal menarik berpotensi peristiwanya terulang lagi. Kalau tiba-tiba keingat yang negatif padahal sedang positif dan bahagia, apakah berpengaruh? Nah, coba dicek dominan yang mana. Gitu. Dan memang banyak orang itu yang masih tidak berdaya atas pikirannya sendiri. Gitu. Banyak orang yang tidak berdaya atas pikirannya sendiri. Artinya apa? Mikir apa tuh kayak diri itu jadi korban gitu loh. Padahal diri kan harusnya jadi pengamat, jadi penyaksi atas pikiran itu. Dan orang harus mengendalikan itu. Gitu. Makanya di meditasi Money Magnet saya mengajarkan teman-teman untuk mampu menghentikan pikiran, terutama yang negatif. Gitu loh. Dan itu caranya simple. Cara simple gitu. Salah satu materi powerful-nya adalah menghentikan pikiran yang terutama yang negatif. Karena itu mau untuk narik apapun, mau finansial, mau jodoh, mau karir, mau kesehatan, mau apapun, itu bisa dipakai. Gitu. Contoh misalkan lagi narik jodoh. Lalu keinget lagi, loh kok ada kumisnya tebel, jangan-jangan sama kayak mantan yang nyakitin dulu. Itu kan pikiran negatif. Mancarnya sudah begitu, semesta hanya mengembalikan apa yang dipancarkan. Gitu. Ya, nah pikiran-pikiran negatif ini perlu dihentikan. Gitu, pikiran negatif perlu dihentikan gitu ya. Termasuk di finansial, pas lagi bahagia aja tiba-tiba mikir negatif. Gitu. Asal nggak dominan nggak apa-apa. Tapi kalau sepanjang hari kok pikirannya cenderung negatif, nah itu sudah benar-benar perlu dibenahi secara keseluruhannya gitu. Cara untuk melepas itu bagaimana? Ya pasrah total itu memang kedekatan ke yang di atas sih ya. Kedekatan bukan yang di atas tuh yang ada di atas, karena dia pun juga ada di dalam diri gitu. Kedekatan Anda, misalkan gini nih. Anda baru kenal saya, lalu saya tiba-tiba saya ajak jalan-jalan ke Paris gitu ya. Mungkin Anda nggak akan percaya gitu loh. Baru kenal ngapain diajak ke Paris gitu. Tapi kalau Anda sudah kenal dekat dengan saya, Anda akan mudah untuk percaya. Percaya dengan saya, oh pasti akan dibayarin, pasti akan dijamin, pasti akan sampai Paris dan sebagainya. Nah, berserah itu kan akibat hasil dari percaya, dari yakin. Kalau Anda nggak percaya, nggak yakin sama sang pemberi, maka akan kesulitan yang namanya berserah. Itu, ya. Jadi kalau mau berserah, yakin dan percaya dulu kepada sang yang ngasih.
Kalau Anda sudah yakin Dia Maha Besar, Dia Maha Segalanya, Dia benar-benar memberkati hidup Anda, Dia benar-benar berdampak besar ke hidup Anda, itu berserah itu akan mudah. Pasti nanti pasti nanti ini kok gitu, dikasih kok, pasti dikabulkan kok. Sehingga apa? Berserah. Gitu. Kalau tiba-tiba merasa tersakiti, untuk menstabilkan rasa positif lagi, bagaimana supaya lunas hutang? Ini tersakiti dulu atau lunas hutangnya dulu? Tiba-tiba merasa tersakiti. Tersakitinya karena apa? Coba kalau bisa didetailkan. Karena kalau nggak detail, ya gimana? Saya ngasih solusi yang lebih spesifik. Bisanya cuma saya kasih solusi umum. Gitu, ya. Contoh misalkan ini nggak mau didetailkan tersakiti apa. Anda kapan disakitinya? Misal bulan kemarin. Nah, detik sekarang Anda sedang disakiti nggak? Detik sekarang Anda sedang disakiti nggak? Ada yang menyakiti Anda nggak detik sekarang? Kalau nggak ada, pertanyaannya kenapa masih merasa tersakiti? Padahal detik ini tidak ada yang menyakiti. Artinya, pikiran Anda tinggal di masa lalu. Hidup Anda tinggal di masa lalu. Kalau Anda hidupnya present di saat ini, tidak ada yang menyakiti Anda. Harusnya detik ini juga Anda tidak merasa tersakiti. Gitu. Ya, sebenarnya simple, teknik-teknik simple, sederhana, powerful, tapi kadang orang karena tidak berdaya atas pikiran itu, makanya banyak masalah itu yang disebabkan oleh pikirannya sendiri. Belum apa-apa sudah asam lambung, belum apa-apa sudah anxiety dan lain sebagainya gitu, karena ketidakmampuan mengelola pikiran. Gitu. Ingin supaya lunas hutang. Nah, ini nih, ingin supaya lunas hutang. Bahasa ingin, bahasa berharap, ya. Itu di dalam afirmasi itu bahasa-bahasa yang perlu dihindari, ya. Karena law of vibration, kehidupan hanya mengembalikan apa yang Anda pancarkan. Kalau Anda ingin lunas hutang, berarti Anda memancarkan apa? Memancarkan sedang punya hutang. Memancarkan energi kekurangan. Berarti Anda menarik apa? Gitu. Ya, berarti Anda menarik apa? Makanya orang yang pengen sesuatu ketika berafirmasi itu kecenderungannya sulit mendapatkan. Kenapa? Masih pengen. Saya berharap hutang saya lunas. Misal begitu. Berarti Anda memancarkan, Anda sedang punya hutang. Ketika Anda memancarkan Anda punya hutang, kehidupan akan mengembalikan peristiwa bahwa Anda punya hutang. Betul, menarik kekurangan. Ya. Jadi, kenapa saya sering mengajarkan hutang jangan dipikirkan. Hutang jangan dipikirkan, karena pikiran itu magnet. Apalagi Anda punya hutang, sering curhat sama teman sesama punya hutang. Lalu berharap dikasihani, itu kan sudah membuat energi makin drop, mengedropkan energi sendiri. Akhirnya, iya ya, wah kasihan juga ya hidupmu, dan lain sebagainya. Lalu seperti ada kepuasan semu gitu. Ketika sudah bisa mengeluh dan hidupnya merasa paling menderita. Padahal detik itu juga dia sedang menarik kekurangan terus-menerus. Itulah kenapa pada saat saya tahu teknik ini, saya stop berhenti memikirkan hutang. Karena saat saya memikirkan hutang, saya sedang menarik kekurangan. Saya sedang menarik peristiwa yang sama. Gitu. Karena kalau kita belum sembuh tapi buat hubungan baru, jadinya terjadi lagi, disakiti lagi. Ya, sambil menjalin hubungan baru bisa sambil menyembuhkan. Gitu. Yang